Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mengkaji tentang syafaatnya para ulama dan kedudukan mereka yang mulia dibandingkan para hamba-hamba Allah yang lain. Di dalam hadis-hadis Nabi seperti yang kita sudah bahas, itu diceritakan apabila seorang alim dan seorang ahli ibadah berada di atas sirat atau jembatan pada hari akhirat nanti, maka orang-orang yang disebut sebagai ahli ibadah, Allah berkata kepadanya, udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatik. Masuklah kalian ke dalam surga dan dapatkanlah kenikmatan karena ibadah-ibadahmu yang engkau lakukan pada saat ketika hidup di dunia. Terhenti sampai di situ saja. Tetapi ketika orang alim berada di atas sirat, maka Allah berkata kepada dia, berhentilah engkau di situ, lalu kemudian berikanlah syafaat kepada orang yang kau cintai. Maka orang yang berilmu itu mempunyai kedudukan yang mulia. Salah satu bentuk kedudukan yang mulia itu adalah mereka bisa memberikan syafaat. Dan itu penting. Karena nanti yang memberikan manfaat betul adalah ketika seorang bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Maka yang bisa memberikan syafaat selain para nabi, para rasul, orang yang mati syahid, termasuk para ulamanya. Karena itu maka tekadkan di dalam diri kita, meskipun sudah berusia seperti ini, kita tekadkan, kita belajar dengan tujuan nanti bisa menjadi orang yang bisa menyebarkan ilmu kepada yang lain. Nah, pada kesempatan pertemuan kita malam ini, kita akan melanjutkan bahasan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ibnu Asakir an Sa'idin al-Khudri man 'allama ayatan min kitabillahi aw baban min ilmin anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamati. Diriwayatkan, siapa yang meriwayatkan? Ibnu Asakir. Nah, Ibnu Asakir ini adalah seorang penghafal hadis. Sampai 100 ribuan hadis dihafal. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Hafiz Ibnu Asakir. Bukan cuma matannya, isinya yang dihafal, tetapi juga silsilah perawinya dihafal. Kalau sekarang saya tanya sama jamaah, ada nggak satu hadis yang dihafal di sini? Satu hadis saja. Belum tentu kan? Itu baru isinya. Kalau dihafal satu hadis, hafal nggak perawinya? Nggak ada satupun. Nah, Ibnu Asakir ini adalah seorang ulama yang beliau mendapatkan gelar Al-Hafiz, yaitu orang yang menghafal dengan sanadnya sebanyak lebih dari 100 ribu hadis.
bukan cuma seorang ahli hadis Ibnu Asakir ini, tapi juga seorang ahli fikih. Karena ulama dulu, ulama kita Pak, itu bukan cuma satu bidang ilmu. Kalau dia seorang ulama, otomatis dia penghafal Quran. Otomatis dia tahu tafsir Quran. Otomatis dia tahu hadis, itu ulama kita. Bukan cuma satu bidang ilmu, oh dia ahli bidang hadis, enggak, semuanya dia bisa. Itu ulama dulu. Bahkan bukan cuma ilmu agama saja, bahkan ilmu umum dia kuasai itu. Siapa? Ibnu Sina. Hafal Quran, hafal semua, banyak ilmu dia kuasai, ilmu Islam, tapi dia juga mengerti ilmu kedokteran, mengerti ilmu astronomi. Itulah ulama. Jadi kalau disebut ulama zaman dulu, bukan ulama yang di bidang ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu lain dia kuasai. Itu hebatnya ulama kita, termasuk Imam Al-Ghazali. Ibnu Rushd itu adalah orang-orang yang menguasai bidang ilmu yang sangat luas. Ibnu Asakir ini mazhabnya Syafi'i. Dan beliau ini adalah orang yang sangat wara'. Bahkan ketika dia ditawari jabatan hakim, pejabat negara, dia tolak. Kalau sekarang orang kita berebutan, mau jadi pejabat. Bahkan gak punya kemampuan, gak punya ilmu, sok-sokan jadi pejabat. Padahal tanggung jawabnya itu besar. Ketika orang diberikan amanah menjadi petugas, melayani umat, maka tanggung jawabnya besar. Kalau dia tidak laksanakan tanggung jawab itu, nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat sekarang di kabinet kita, siapa yang berada di situ? Orang-orang yang kadang-kala tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan. Ngurus tentang, bukan soal haji saja kan, ngurus tentang keilmuan A. Dia nggak ngerti tentang itu dan dia berani nerima. Maka kata Nabi, kalau seandainya satu bidang atau jabatan dan amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiri sa'ah, maka tunggu aja kehancurannya. Kenapa? Dia nggak ngerti ilmunya, dia nggak ngerti bagaimana cara melakukannya. Nah, Ibnu Asakir ini ditawari sebagai hakim, otomatis ini jabatan tinggi nih Pak Hakim. Dan tentu duitnya banyak nggak Pak? Banyak tuh, namanya pejabat negara. Tapi dia tolak. Kenapa dia tolak? Dia khawatir dia tidak amanah. Padahal dia ulama, orang yang soleh. Saking waraknya, dia tidak mau menerima. Karena apa? Khawatir kalau dia tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya itu dengan baik. Ibnu Asakir ini meriwayatkan dari An Abi Sa'id Al-Khudri, dari seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Seorang ahli fikih Madinah dan dia mufti kota Madinah. Itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Setelah Nabi meninggal, salah satu yang menjadi mufti Madinah itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau termasuk salah seorang dari perawi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu sampai 1170 hadis. Ini jumlah yang besar. Maka Abu Sa'id Al-Khudri masuk di antara 7 perawi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama siapa Pak? Peringkat pertama siapa? Abu Hurairah. Kita harus tahu. Abu Hurairah meriwayatkan hadis 5.327 hadis, Pak. Kalau dibandingkan dengan Abu Sa'id Al-Khudri 1.170 hadis, jauh nggak jaraknya? Jauh. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri peringkat ke-7. Nanti baru peringkat ke-6 Jabir bin Abdullah. Yang pertama Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar, Siti Aisyah. Itu termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Rasulullah SAW bersabda, Man allama, man barang siapa, allama,
Itu dari akar kata alima. Alima itu mengetahui. Kalau kemasukan satu huruf di tengah-tengahnya jadi allama, maka itu memberikan makna ziyadatu harfin tadullu ala ziyadati makna. Tambah satu huruf, tambah pemaknaan. Kalau dia bilang alima itu artinya mengetahui, maka allama mengajarkan dia supaya tahu. Itu allama. Orang yang mengajarkan orang lain supaya tahu namanya muallim. Makanya di dalam masyarakat Betawi kita pakai itu istilah muallim. Kita pakai istilah guru. Dua istilah yang dipakai dalam masyarakat Betawi, muallim dan guru. Tetapi kalau di Jawa menggunakan istilah kiai. Kiai. Nah, kita pun kemudian pakai kiai karena udah jadi bahasa Indonesia. Kalau di daerah mana? Di Jawa Barat, ajengan. Kalau di daerah Lombok, tuan guru. Tuan guru Bajang, tuan guru Majdi dan sebagainya itu. Nah, kalau Padang Buya. Buya itu adalah penyebutan dari kata abi. Abi itu artinya apa? Bapakku. Karena dia dimuliakan, dipanggil bapak. Pemanggilan yang lembut terhadap abi, kata abi itu karena dia seorang ulama menggunakan istilah yang lembut. Jadi abuya. Jadi buya. Jadi buya itu diambil dari kata bahasa Arab. Sama dengan bani, ya bani. Ucapan yang lembut terhadap anak, ya bunayya. Sama. Ya ubayya. Sama dengan jadi buya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan barang siapa yang mengajarkan apa yang diajarkan ilman, satu ilmu, ini menggunakan nakiroh, Pak. Dalam bahasa Arab nakiroh itu enggak ditentukan ilmunya apa. Berarti semua ilmu. Ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu dunia masuk kategori ilmu agama. Karena dalam Islam enggak dibeda-bedakan. Anda wajib belajar ilmu kedokteran. Kalau di situ tidak ada dokter. Tapi kalau ada orang yang sudah belajar kedokteran, maka Anda wajibnya fardu kifayah aja. Apakah ilmu kedokteran ilmu dunia? Ilmu agama juga. Ilmu matematik, ilmu dunia atau ilmu agama? Ilmu agama. Anda mau buat masjid, tidak ngerti ilmu matematik, berantakan tuh masjid bangunannya. Perlu ilmu matematik. Yang orang belajar tentang bangunan, pasti belajar ilmu trigonometri. Kenapa? Karena mengukur bangunan itu dengan ilmu. Makanya menjadi penting. Di sini dikatakan, barang siapa yang mengajarkan ilmu, ilman, falahu ajru man amila bihi. Maka dia mendapatkan ajru, pahala, man amila bihi, orang yang melaksanakan ilmunya. Misalnya saya beri contoh yang mudah. Saya ngajari Fatihah kepada satu orang anak. Orang itu kemudian bisa baca Al-Fatihah karena saya ajarkan ke dia. Setiap dia baca Al-Fatihah, maka saya dapat pahalanya. Karena ngajar cuma Al-Fatihah saja, Pak. Dia bacalah dalam setiap sholatnya, saya dapat pahala. Berapa kali dia baca? Dia berapa? 17 kali. 17 kali dia baca minimal. Kalau dia sholatnya full. Kalau dia tambah dengan sunnah. Kalau dia ikut tahlil di mana-mana. Al-Fatihah. Setiap dia baca, dia dapat pahala. Saya yang ngajarkan dapat pahala terus-menerus. Orang ini setelah besar jadi guru. Punya murid 20 orang. Guru ngaji. Diajarkanlah Fatihah kepada muridnya 20. Pada bisa semua. 20 baca. Saya mendapatkan pahala 20 plus 1. Yang 20 ini kemudian ngajari Pak, nyebar. Itu yang disebut dengan barang siapa yang mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Enak gak jadi guru? Enak Pak. Makanya setiap pelajaran yang kita laksanakan ini Pak, itu diajarkan lagi sama istri Bapak.
sama anak ngumpulin. Jadi udah diajarkan nih. Yang pertama, hadis 1. Ngumpulin nih habis sholat. Biasanya sholat jamaah dengan istri itu kapan? Dikumpulin tuh. Setelah itu pengajian. Baca Quran dulu masing-masing. Setelah baca Quran baru Anda mengamalkan, membacakan satu hadis, diajar itu. Apa yang saya sampaikan itu dicatat lalu diajarkan. Cuma ngajarin doang, menyalin lalu menyampaikan, nggak perlu dielaborasi. Maka Bapak dapat pahala. Kalau anak istri langsung mengamalkan, Bapak dapat pahala. Saya juga dapat pahala. Itu namanya multi level marketing tuh. Jadi berlipat ganda pahalanya. Kata Nabi, wala yanqusu min ajril amil. Dan tidak berkurang dari pahala orang yang melaksanakannya. Itu keutamaan orang yang ngajar ilmu. Tidak harus kita jadi guru, Pak. Seperti guru-guru di madrasah, di pesantren. Kita ajarkan keluarga kita. Itu sudah dianggap mengajarkan ilmu. Itu ilmu agama. Sama dengan misalnya ilmu nyetir mobil, Pak. Diajari sama orang. Orang itu lalu kemudian bisa nyetir mobil. Dan dia menyetir mobil untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Manfaat gitu. Manfaat dia. Dia dapat pahala karena dia berjalan mencari ilmu. Menggunakan ilmu yang kita berikan melalui ilmu nyetir. Maka ketika dia nyetir sampai di sana, dia dapat pahala. Dan orang yang ngajarinya dapat pahala. Enak dalam Islam. Kita bisa dapat pahala melalui orang lain. Kalau kita ngajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua. Oh belum dia, masih ini ya. Aubaban min ilmin. Atau dia ngajarkan. Oh yang kedua adalah. Dari Ibnu Asakir, ini salah saya bacanya nih. Yang saya baca tadi hadis kedua ya. Hadis kedua. Berarti hadis kedua ini dari Ibnu Majah an Muaz bin Anas. Kita anggap selesai itu hadis kedua. Nah hadis yang pertama adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri yang kita sudah jelaskan. Apa? Man 'allama ayatan min kitabillahi. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran. Aubaban min ilmin, atau satu pembahasan ilmu. Anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan kembangkan pahalanya itu sampai hari kiamat. Maksudnya gimana? Karena ilmu yang diajarkan nggak berkurang. Ada nggak orang yang ngajari ilmu, ilmunya berkurang? Enggak, dia semakin bertambah. Kalau dia ngajarkan ilmu, dia baca buku. Dia sampaikan, semakin kuat ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmu itu sekali lagi itu memberikan efek kepada orang yang ngajar pahala. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja, tidak harus jadi ustadz Bapak. Cuma satu ayat Anda ajarkan, misalnya di dalam Al-Quran ada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ajarkan, nah sini. Anda tahu apa itu Bismillah? Maka Anda jelaskan sedikit, lalu Anda katakan, jadikan bismillah itu sebagai awal ketika kita melakukan kebaikan. Karena segala sesuatu yang baik kalau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu banyak keberkahan. Makanya Islam mengajarkan kalau Anda melakukan kebaikan, mulai dengan baca bismillah. Selesai melaksanakan pekerjaan, ditutup dengan alhamdulillah. Itu pahala semua Pak. Kita ajarkan ke anak kita lalu kemudian ngikutin bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian selesai alhamdulillahirabbil alamin, Anda dapat pahala. Setiap yang dilakukan orang diajarkan, Anda mendapatkan pahala. Anmallahu ajrahu, Allah akan kembangkan pahalanya sampai hari kiamat. Karena orang yang ngamali terus menerus dan itu berkembang, maka pahalanya berkembang. Seperti investasi akhirat. Berkembang terus tuh. Itu hadis yang pertama dan kedua mempunyai makna yang sama. Yang ketiga, wa Ahmad an Muaz, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah seorang ulama ahli hadis. Beliau ini ahli hadis
Imam Ahmad bin Hambal, ahli fikih, pendiri mazhab Hambali. Dan juga beliau seorang ahli kalam, teolog Islam. Pada usia 15 tahun, dia hafal Quran. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini usia 15 tahun sudah hafal Quran. Setelah itu baru belajar hadis dan dia menghafal sampai ratusan ribu hadis seperti Ibnu Asakir. Maka Imam Ahmad dianggap sebagai al-hafiz. Seorang yang menghafal hadis bahkan mengerti sampai perawi-perawinya dan dia mengumpulkan hadis-hadisnya itu di dalam kitabnya Al-Musnad. Musnad Ibn Hambal. Dan Ahmad bin Hambal ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam madhab kita, madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata, saya mendoakan Imam Syafi'i itu sampai 30 tahun lebih. Dia doakan. Kenapa? Gurunya. Dan tidak ada orang seperti matahari terhadap makhluk yang lain selain Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i itu imam yang sangat berjasa di dalam perkembangan intelektual dari Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal dari Muaz, di sini tidak disebutkan Muaz siapa nih, karena Muaz itu banyak. Ada Muaz bin Anas, hadis yang kedua itu tadi yang saya sebutkan. Ada Muaz bin Jabal. Boleh jadi yang dimaksud ini adalah Muaz bin Jabal. Karena keduanya sahabat Nabi, tapi yang terkenal Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la'an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. La'an, la-nya ini harfu taukid. La itu harfu taukid. An yahdiyallahu bika rajulan. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau. Begitu maksudnya. Khairun laka, itu lebih baik buat kamu minad dunya wa ma fiha. Dari dunia beserta isinya. Kita saja Pak punya mobil Alphard saja itu sudah enak Pak. Sudah enak kita rasa. Sudah senang banget tuh baru Alphard Pak. Ditambah lagi kita dapat emas 20 kg. Senang enggak Pak? Ditambah dengan istri 4 cakep-cakep lagi. Ini udah ngajar ini. 4 cakep-cakep kan? Kira-kira dunia tuh udah surga buat kita. Itu baru 4 istri cantik, dapat emas 20 kilo, dapat mobil apa? Sudah enak. Ini kata Nabi, Anda mengajarkan orang lain menjadi baik. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya banyak orang berlomba-lomba ngajak orang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena dengan beralihnya dia dari agama non-muslim menjadi muslim, maka itu pahalanya luar biasa. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka kalau kita punya target saya adalah 1 tahun saya bisa ngajak orang masuk Islam, itu luar biasa. Atau kalau kita nggak bisa orang lain masuk Islam, kita ajak orang lain supaya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dulu dia nggak sholat, kita ajak dia sholat. Dulu puasa bolong-bolong, kita ajak dia untuk berpuasa. Dulu nggak pernah menghadiri majelis-majelis ilmu, kita ajak dia untuk hadir majelis ilmu. Kita punya target Pak, Bapak ini seharusnya punya target. Saya harus bawa 1 orang. Begitu. Siapa? Siapa aja. Kalau 1 orang ini berapa orang nih Pak? Ada berapa orang nih? 24. 1 orang saja, 1 orang bawa 1. Udah jadi berapa? Full sini Pak. Terus yang datang lagi kemudian ngajak lagi 1 orang. Jadi berapa tuh? Kebanyakan kan? Banyak tuh akhirnya full. 1 orang bertanggung jawab membawa 1 orang. Itu bayangkan kalau kita ngajak 1 orang, dia dengerin dapat ilmu. Bapak yang cuma ngajak doang, dapat double.
Bapak hadir dapat pahala, orang itu hadir karena Bapak ajak. Bapak dapat pahala dari orang itu. Itu caranya seperti itu. Nah, bisa bayangkan lama-lama mempengaruhi nih. Jadi di sekitar kita, kalau di sekitar kita jadi orang soleh semua, aman Pak. Tidak ada pencurian, tidak ada, aman semua. Nah, kita bikin target itu. Satu orang ngajak, satu orang. Jamaah tablik itu bagaimana ngajak? Jamaah tablik cuma kelompoknya doang. Kadang-kadang cuma kelompok kan. Setelah itu dia, kalau ini kan rutin. Ini rutin di jamaah nih. Ngajak pinggir apa, tetangga-tetangganya. Memang susah ngajak orang Pak. Susah. Tetapi kita berusaha supaya kita dapat pahala. Yang penting dapat pahala. Ngajak. Orang itu terserah. Yang namanya pohon, kalau disiram terus-menerus tumbuh. Meskipun dia dulu setengah mati, dia cinta dengan ilmu. Tapi kalau didengerin terus, lama-lama jadi cinta. Jadi hafal. Bapak dulu nggak suka ngerokok. Dikasih rokok, coba-coba. Tuh, coba-coba. Kan belum suka. Pas sudah suka, apa yang terjadi? Kalau nggak ngerokok, Bapak merasa ada yang kurang. Kalau Bapak sudah suka ngaji, nggak ngaji, berasa ada yang kurang. Di mana aja pasti akan hadir. Majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan kepada orang lain dan orang lain itu berubah karena kita, maka kata Nabi itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Anda bisa bayangkan. Yang saya katakan baru dapat satu mobil aja udah senang banget. Apalagi ini dunia beserta isinya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, wa ibnun Najjar an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu al-guduwu war-rawahu ilal masajidi fi ta'limil ilmi afdalu indallahi minal jihadi fi sabilillahi. Diriwayatkan oleh Ibnu Najjar. Ibnu Najjar ini juga sama dengan Ibnu Asakir, seorang ahli hadis. Dia meriwayatkan dari siapa? An Ibni Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya dia sepupu? Abdul Muthalib punya anak. Namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib punya anak selain Abdullah, Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib. Berarti Nabi dengan Ibnu Abbas posisinya apa? Sepupu. Cuma pada saat Nabi sudah jadi Nabi, Ibnu Abbas masih anak-anak. Belum besar. Ibnu Abbas kenapa sampai menjadi seorang ulama tafsir dan ulama hadis? Karena doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi nggak pernah ditolak Allah. Nabi berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas, dia mengatakan, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Abdullah Ibnu Abbas ini al-fiqhu fiddin, pemahaman tentang agamanya. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ta'wil Al-Quran, maksudnya tafsir Al-Quran. Maka di antara sahabat Nabi yang punya tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Ada tafsir Ibnu Abbas. Dan beliau termasuk ulama hadis dari kelompok sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, dan termasuk di antara 7 kelompok periwayat hadis dari golongan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah Ibnu Abbas. Berapa hadisnya? Saya lupa berapa yang diriwayatkan, tetapi lebih banyak daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau kita buat urutannya nih, Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, Anas bin Malik, Siti Aisyah, Abdullah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu berapa orang tuh? 7 orang. Itu 7 tuh yang banyak meriwayatkan hadis. Maka kalau kita baca kitab-kitab kuning ketika bicara hadis, sebagian besar banyak nama-nama ini yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda,
al-guduwu war-rawahu ilal masajid. Anda pergi baik pagi hari ataupun sore hari, pergi kemana? Ilal masajid, ke masjid-masjid. Masajid jamak dari masjid. Apa? Fi ta'limil ilmi, untuk ngajarin ilmu. Kata Nabi, afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, minal jihadi fi sabilillah, dari jihad di jalan Allah. Bapak tahu, pahala yang paling besar adalah orang yang mati syahid. Jihad di jalan Allah. Man qutila wa huwa yujahidu fi sabilillah fahuwa syahid. Kata Nabi, barang siapa yang terbunuh sementara dia berperang di jalan Allah, maka dia mati syahid. Dan perlu dipahami Pak, istilah syahid itu ada syahid dalam peperangan. Dan itu lebih tinggi kedudukannya. Yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang yang mati syahid dalam peperangan. Ada orang yang mati syahid, misalnya tenggelam, atau kena bangunan pada saat gempa. Gempa terjadi, bangunan roboh, kena dia batu, kepalanya pecah, mati dia, mati syahid itu. Atau seorang perempuan, atau seorang yang sakit, kena taun. Katakanlah misalnya COVID-19 itu sama itu. Sakit, virus yang mewabah, meninggal, mati dalam keadaan syahid. Atau orang, perempuan, yang melahirkan anak meninggal, itu mati syahid. Tetapi syahidnya itu tidak sebanding dengan syahid ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan jihad fisabilillah bukan jihad yang biasa, tapi jihad dalam pengertian perang di jalan Allah. Yang kalau dia terbunuh, maka dia mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan, langsung dikuburkan, langsung masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, orang yang pergi pagi hari atau sore hari untuk ngajarin ilmu, Pak, itu lebih utama daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena dengan ilmu orang tahu agama. Dengan ilmu orang tahu bagaimana menjadi orang yang bisa mati syahid. Dengan ilmu kita tahu bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita mengeluarkan zakat. Makanya para ulama itu menjadi tokoh penting di dalam perubahan masyarakat. Karena dia tokoh penting, Anda harus menghormati para ulama. Ulama yang mana? Ulamaul akhirah, bukan ulama su. Kalau ulama su, dia belajar ilmu tujuannya dunia. Kalau dia mau tabligh misalnya, ulama misalnya tabligh, dia tentukan tarifnya. Mana kalau enggak 10 juta, Anda enggak datang tuh. Nah, itu udah ulama usu tuh, udah ulama dunia. Kalau ulamaul akhirah, dia enggak pandang, terserah orang mau bayar berapa, yang penting dia bisa nyampaikan kebenaran dan orang berubah karena dia, itu ada lebih utama daripada dunia beserta isinya. Dan orang yang ngajari ilmu itu lebih utama dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan seperti itu oleh Nabi, kedudukan orang yang ngajarin ilmu. Sekali lagi, tidak harus jadi ulama Anda ngajarin ilmu. Jadi orang biasa, Anda sampaikan ilmu ke orang lain, posisinya sama dengan orang yang mengajarkan ilmu. Bapak misalnya 1, 2, 3, ngajari orang. Nggak usah ngajar ilmu fikih yang kitab-kitab fikih. Anda ngajari aja cara baca Quran. Anak Anda, istri Anda ajari. Tapi yang ngajari harus ngerti Quran dong. Kalau yang ngajar nggak ngerti Quran, ngajari anaknya, tambah berantakan tuh anak kan. Misalnya huruf makhrajnya, ngucapin kata-kata di dalam Al-Quran tuh lafaznya, itu ada ilmunya Pak. Dan banyak orang keliru. Misalnya saya beri contoh. Hak itu hak. Ada hak, ada hak kan? Hak itu di kerongkongan, bukan di dada. Di hulqum, bukan di dada. Maka kalau baca hak itu bukan hak. Bukan. Kalau hak di mana itu? Di dada, Pak. Padahal hak itu di mana?
Hulqum, ha, biasa aja ha. Maknanya seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Di sini nih, kegetar nih. Tapi wasyamsi wa duhaha di sini. Salah, Pak. Sama dengan dot. Karena yang sulit itu adalah dot. Waladdo. Ada yang mau waladdo, salah. Makhrajnya bermasalah. Nah, kalau kita masih berantakan, ngajari anak kita berantakan dua itu. Jadi harus rapikan dulu bacaan Quran kita, makhrajnya, panjang pendek hurufnya, ilmu waqaf Al-Quran, tajwidnya kita harus pelajari dengan baik, baru kita bisa ajari kepada anak-anak kita. Nah, itu keutamaan orang yang mengajar ilmu, kata Nabi, seperti lebih utama dari jihad di jalan Allah. Itu hadis 3 hadis. Hadis keberapa tadi itu, Pak? Keempat ya? Keempat. Yang berikutnya, wa Tabrani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar. Dari Imam At-Tabrani, Imam At-Tabrani ini sama dengan Ibnu Asakir, sama dengan Ibnu Najjar. Orang yang mengumpulkan hadis dan banyak menghafal hadis. Kitab yang merupakan kumpulan hadis beliau ini terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Karena Imam Tabrani itu punya 3 kitab. Pertama, Al-Mu'jam As-Saghir. Saghir itu artinya enggak begitu tebal. Yang kedua, Al-Mu'jam Al-Wasit. Pertengahan, wasit. Wasit itu pertengahan. Maka di dalam pertandingan sepak bola dan olahraga yang lain, kita kenal wasit. Apa tuh wasit fungsinya? Menengahi. Supaya satu kelompok tidak dizalimi oleh kelompok yang lain. Dia menengahi, maka wasit. Maka kalau wasit tidak adil, seperti dalam sepak bola yang kita lihat dulu tuh, Sulawesi Tengah dizalimi oleh Aceh. Kamu tahu kan sepak bola dulu? Itu kan nggak adil tuh, karena wasitnya cenderung kemana? Ke Aceh. Kenapa di Aceh? Karena pertandingannya di mana? Di Aceh. Dibayar juga. Maka jadi tidak adil. Terjadilah ketidakadilan sampai sepak bola Sulawesi Tengah kembali, nggak mau melanjutkan pertandingan. Karena saya termasuk, hidup saya pernah di Sulawesi Tengah, Pak. Jadi sama saya ikatan Sulawesi Tengah masih ada. 23 tahun saya di Palu, Sulawesi Tengah. Saya pergi dari Jakarta tahun 1999. Pulang dari Sulawesi Tengah, Palu, tahun 2022. Berapa tahun tuh, Pak? 23 tahun. Bayangkan 23 tahun. Umur udah 52, berarti hampir setengah hidup saya berada di Sulawesi Tengah. Palu. Ini bisa bayangkan tuh lamanya. Maka kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan Palu mengalami ketidakadilan, saya marah juga, Pak. Kenapa? Karena saya besar makan dari makanan yang tumbuh di kota Palu, minum air Palu. Nggak tahu kalau meninggal di mana, kita nggak tahu ini. Karena kalau bapak meninggal di Kemanggisan, berarti bapak itu dibuat dari tanah Kemanggisan. Kalau meninggalnya nanti di Mekah, pergi haji, meninggal nggak balik lagi, berarti bapak dibuat dari tanah Mekah. Kalau dibuat dari tanah Madinah lebih bagus, Pak. Karena orang yang meninggal di Madinah tuh, maka dia akan syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau meninggal di Madinah, Pak? Niatin. Kalau pergi haji, nggak kembali lagi pas dari Madinah. Allah kabulkan doanya kan. Itu Madinah. Ayyuma rajulin an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi yang termasuk mufassir Al-Quran. Termasuk suaranya bagus. Dan dia termasuk staf khusus Nabi. Staf khusus Nabi. Jadi Nabi juga punya staf khusus ya, yang membantu Nabi. Salah satu yang membantu Nabi adalah
selain Anas bin Malik adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Kenapa? Karena dekat banget dengan Nabi. Siti Aisyah banyak meriwayatkan hadis dari Rasul karena istri Nabi. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud, termasuk banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena staf khusus Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin, laki-laki manapun, jadi umum nih, atahullahu ilman, Allah berikan kepada dia ilmu, ata itu memberikan, hu lari ke laki-laki tadi tuh, rajulan. Allah jadi fa'il yang memberikan ilmu. Kata Nabi, laki-laki manapun yang Allah berikan ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan ilmu itu. Tidak mau diajari kepada orang lain. Orang nanya, dia nggak jawab. Ilmu mahal. Dia bilang ilmu mahal. Saya belajar sampai jutaan saya ngeluarin. Nah, orang yang seperti itu tuh Pak. Kata Nabi, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar. Allah akan kekang dia, diikat dia pada hari kiamat nanti bilijamin minnar, dengan kekangan yang terbuat dari neraka. Ilmu yang terkait dengan persoalan agama. Tetapi kalau ilmu-ilmu yang bersifat khusus, kita lihat juga orang tuh. Misalnya ada orang nanya ilmu yang terkait dengan ilmu batin, yang kalau diajarkan ke dia bisa sesat nih. Karena dia nggak paham nih. Itu ditahan, jangan diberitahu dia. Bukan karena niatnya menyembunyikan, tetapi orang itu tidak pantas. Seperti misalnya ngajar ilmu tingkat tinggi. Kitab Al-Hikam tuh Pak. Bapak tahu kitab Al-Hikam? Pernah dengar nggak? Al-Hikam itu kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu nulisnya bukan dengan rasio, tapi dengan zauq. Zauq itu artinya dengan rasa. Maka nggak bisa dipahami sembarangan. Dan nggak bisa diajarkan secara umum kepada masyarakat. Bisa salah paham. Saya beri contoh. Di dalam kitab Al-Hikam itu kan diajarkan kalau ditimpa musibah, Anda diberikan penyakit, jangan ke dokter. Jangan ke dokter, Pak. Sabar. Sampai begitu. Kalau orang memahaminya dan bisa keliru pemahamannya, itu bisa bahaya, Pak. Dan itu terjadi. Karena dia tidak mau ke dokter, sampai mau mati dia. Sampai saudaranya bilang, sudah saya bawa saja dia ke dokter. Akhirnya dia ditangani dokter baru hidup. Artinya sembuh. Baru dia sadar, ternyata penting juga. Ikhtiar itu penting. Sabar bagian dari ikhtiar. Anda kena penyakit sabar, jangan ngeluh. Tapi Anda harus berusaha untuk menyembuhkan penyakit Anda ke dokter. Setelah itu Anda tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi Anda sabar, itu dapat pahala semua. Bukan dalam artian kita tidak mau ke dokter. Memang ada orang-orang yang makomnya tinggi, dia nggak ke dokter. Dia nggak berobat. Tapi orang-orang seperti kita, yang makamnya masih makam bawah, kalau sakit ya ke dokter. Itu bagian dari ikhtiar. Setelah itu tawakal dan sabar. Maka ilmu-ilmu yang seperti itu, tuh yang tinggi-tinggi itu nggak bisa diajarkan secara umum. Yang diajarkan secara umum adalah ilmu yang terkait dengan aktivitas kita ibadah kepada Allah, menyucikan hati. Itu penting. Nah, insya Allah nanti akan masuk tuh. Ilmu apa yang harus kita pelajari. Karena kitab ini masih membahas dasar-dasar dulu sebelum masuk fikih. Ini belum masuk fikih. Nanti kita akan masuk tentang wudu. Wudu kita udah benar belum? Sholat kita udah benar belum? Nanti kita akan masuk. Tapi baru muqaddimahnya udah 23 kali pertemuan belum selesai kita. Kenapa? Karena belajar itu nggak sampai 1 jam kita udah selesai. Tetapi dari beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ini, yang sudah kita terima 5 hadis ini, kita sampaikan supaya ilmu melekat di otak kita kepada istri kita. Ini punya istri semua kan Pak? Punya kan? Siapa yang jomblo? Sudah punya istri? Ini jomblo. Nah, ajarkan ke istri.
Tadi saya habis ngaji di Musola Al Mubarak tuh. Ustadz nyebutin beberapa hadis. Saya nggak catat tuh hadisnya, karena nggak ada yang pakai catatan kan. Tapi saya ingat tuh, nah diajari. Kumpuli anaknya tuh. Kalau itu jadikan tradisi dalam rumah tangga kita, luar biasa. Itu aja dulu dijalanin. Akhirnya pas minggu depan, Bapak bawa catatan. Saya buat ajari anak saya ini. Kan begitu Pak. Jadi nanti minggu depan bawa catatan Pak ya. Dicatat. Bawa catatan sini kadang-kadang lupa semua. Saya pikir itu, insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita tentang ikhlasun niyah fi talabil ilmi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat keberkahan dari Allah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keluasan ilmu, dan insya Allah Allah melalui Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita yang hadir di majelis ilmu ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.